Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Bab dikatakan haramnya menakut-nakuti orang muslim atau membuat panik kepada mereka, ketakutan walaupun dikatakan sekedar candaan, apalagi dikatakan serius, ya. Bersanda membuat orang takut atau dikatakan kaget, ya, maka termasuk diharamkan dalam Islam, ya. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, semoga Allah meridhoinya, berkata, haddatsana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fanama rajulun minhum fantalaqa ba'duhum ila hablin mah fakhadahu fafazi'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyaru'a musliman. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, telah menceritakan kepada kami sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bersama Rasulullah dalam satu perjalanan safar, apakah safar dikatakan umrah atau safar jihad, ya. Fanama rajulun minhum, maka di antara sahabat itu ketika safar tertidur, ya. Ketika tertidur ada sebagian sahabat yang iseng mengambil tali milik dia. Ini dijelaskan tali apa gitu, ya. Yang kata sahabat itu fantalaqa ba'duhum ila hablin mah, ya. Ada di antara sahabat, ya, di antara mereka sahabat Rasulullah itu mengambil tali milik yang tertidur ini, ya. Sekedar candaan, ya, isengin, ya, main-main gitu, ya. Apa kata Nabi, ya? Maka kata sahabat ini fafakhadahu fafaja'a, maka dia ketika terbangun dia terkejut kaget. Pemiliknya tidak ada, ya. Maka ketika Rasulullah tahu tentang kejadian itu, apa kata Rasulullah? La yahillu li muslimin, ya, ayyaru'a musliman. Tidak boleh bagi seorang muslim, ya, membuat panik, ya, membuat takut atau kaget muslim yang lainnya, walaupun dalam rangka main-main. Dia dikatakan bukan untuk memiliki, tapi sekedar bercanda, main-main. Subhanallah, ya. Wa fi riwayat ini juga mengatakan, ya, kata Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, berkata, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirih fa hafaqa rajulun ala rahilatihi fa akhadha rajulun sahman min kinanatihi fantabaha ar-rajulu fa faja'a fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li rajulin ayyaru'a musliman. Dalam riwayat yang lain dari Barra bin Ajib, dari Nu'man bin Bashir, ya, semoga Allah meridai keduanya, berkata, apa kata beliau? Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, ya. Fafaqa ai nama, ya. Maka ada di antara sahabat yang tertidur di atas kendaraannya. Fafaqa rajulun ala rahilatihi. Ada sahabat yang bersama Nabi itu tertidur di kendaraannya, gitu, ya.
Fa akhadha rajulun sahman min Kinanah, maka ada seorang sahabat ya yang iseng mengambil anak panah dari Kinanahnya, dari tempatnya, diambil dia. Ya. Fantabahar rajul, maka dia pun ketika terbangun, dia kaget kok tidak ada anak panah milik dia, berarti ketika perang ya. Ketika sahabat kata fakar jihad dia. Maka dia pun ketika Rasulullah mengetahui kejadian itu, kata Nabi, la yahillu ya, li muslimin ya, atau li rajulin ayyaru'a musliman. Tidak halal bagi seseorang ya membuat kaget, menakut-nakuti ya orang muslim yang lainnya. Baik dalam keadaan jad atau mazihan. Sungguh-sungguh atau dikatakan dalam keadaan sekedar candaan. Maka tidak boleh. Ya. Wa fi riwayatin juga dari Abi Hasan, wa kana akabiyan badriyan. Ini salah satu sahabat ikut perang Badar. Ya. Dia menceritakan kunna julusan ma Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun wa nasya na'alaih. Fa akhadahuma rajulun ya fawada'ahuma tahtahu. Ya. Faraja'a ar-rajulu faqala na'li. Faqala al-qaum ma ra'aynahuma ya. Faqala huwa dhuh atau waduh. Faqala fa kaifa bi ra'atil mu'min. Faqala rajulu ya Rasulullah innama sana'atuhu la'iban. Ya. Faqala Nabi kaifa bi ra'atil mu'min. Ya, maratain atau salah marat. Dari dikatakan Abi Hasan ya. Akan dikatakan salah satu orang yang ikut perang Badar ya. Dia menceritakan kami ya dulu bersama Rasulullah SAW satu majelis ya. Tiba-tiba di antara sahabat tadi yang terbangun pergi dari tempat itu. Ketika dia bangun dari tempat duduknya, dia lupa memakai sandal. Ya, kan lagi duduk, dulu kan di masjid nggak ada seperti ini ya, nggak ada karpet, nggak ada semen, masih dikatakan pasir gitu ya. Jadi duduknya ketika duduk dilepas sandalnya. Ketika dia bangkit dari tempat dia duduk, maka pergi ya, sandalnya lupa dia bawa, dia pakai. Ya. Fa akhadahuma rajulun wa wada'ahuma tahtah, maka ada seorang sahabat yang iseng. Ya, diambillah sandalan milik dia tadi yang lupa dibawa tadi, dan dia duduk sandalnya itu, duduk ya gitu ya, sandalnya disumputin gitu ya. Kemudian orang tadi kembali lagi. Ya. Faraja rajulu faqala na'li, sandalku tadi lupa kata dia. Ya. Apa kata sahabat yang lain? Ma ra'ainahu, kami tidak melihat sandal kamu. Kata sahabat yang lain, kata yang pemilik sandal itu kata dia gitu ya. Dah dia ya. Ahwaduh, itu dia kata dia. Apa kata Nabi? Fa kaifa bira'atil, bagaimana kamu membuat takut orang lain atau nyandain orang lain ya. Maka kata orang tadi mengatakan ya Rasulullah innama sana'atu la'iban. Ya Rasulullah aku lakukan tadi bukan bukan hanya sekedar main-main. Lihat. Ketika Nabi tegur, kenapa kamu buat orang takut, buat orang dikatakan panik? Ya kata dia ya Rasulullah innama sana'tu la'iban. Ya Rasulullah aku lakukan tadi sekedar main-main candaan doang ya. Dia pergi lupa dia dudukin gitu ya. Karena di bagian kita sering begitu. Ketika HP-nya lupa dia kantong gitu. Atau ketika ini maka nggak boleh. Ya, termasuk dikatakan haram. Tidak halal. La yahillu liman ayyaru'a musliman. Ini Islam ya, apalagi membuat teror, membuat dikatakan teror yang lebih gede, hanya mengatakan main-main, nyandain, ngejahilin, ya, atau ngibulin gitu, kan dibully gitu ya, sekarang seperti itu lah, maka tidak diperbolehkan, ya, bagi dengan yang lebih daripada itu ya. Bahkan lihat, Nabi juga mengatakan, ya, la yashiru ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fa yaqa'u fi khufrati minan nar. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh
seseorang menunjuk ya kepada saudaranya dengan silah, apa dengan pedang, dengan golok, dengan pisau dan senjata yang lainnya yang cepat dikatakan senjata tajam, ya. Kata Nabi apa alasannya? Fa innahu la yadri la'ala syaitanu yanzi'u fi yadi. Karena dia tidak tahu. Barangkali syaitan akan melepaskan dari tangannya sehingga mengenai kejadian, kelajon kalau orang Cilegon ya. Ya. Jadi ngacaus kamu nih. Kata Nabi jangan ini. Kenapa? Khawatir kelajon ya, mengenai orang yang itu kelas. Lihat. Fa innahu la yadri la'ala syaitanu yanzi'u fi yadi, kata Nabi. Karena ia tidak mengetahui barangkali syaitan akan melepaskan dari tangan dia sehingga mengenai orang yang dia tunjuk-tunjuk tadi. Makanya haram hukumnya. Apa tadi mengatakan fayaqau fi hufrati, maka dia pun terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ya. Kalau kagol kan mengenai dia, maka termasuk dikatakan katanya waqa'a fi hufrati jahannam. Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan yang sahih ya, idza tawajjaha muslimani bi sayfihima faqatil wal maqtul finnar. Wa fi riwayatin ya idal muslimani hamala ahaduhuma ala akhihi as-silah. Ya. Fahuma ala harfi jahannam. Fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha al-jami'an, kata Nabi. Nabi mengatakan ya, apabila tawajaha dua orang muslim yang saling berhadapan-hadapan, saling menghunus pedang, kata Nabi. Ini belum saling membunuh nih. Hanya saling membawa, dikatakan membawa senjata. Idza tawajjahal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Itu ancamannya. Adapun pastinya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan seperti itu. Sumaqala wa fil idal muslimani hamala ahaduhuma ala aqi bisilah. Apabila kata dua orang muslim yang saling membawa senjata tajam, kata Rasulullah. Ya. Ini kadang-kadang ini kata-kata anak-anak ini tawuran, Bapak, ini hati-hati, ini Islam melarang itu, mengharamkan dalam Islam itu. Ya. Apa kata Rasulullah? Sekedar bawa saja. Siap-siap gitu ya, untuk siap-siap gitu ya. Kata fahuma ala harfi jahannam, keduanya berada di tepi neraka jahanam itu. Ya. Baru bawa doang, kata Rasulullah. Ya. Fa idza qatala ahaduhuma sahib, apabila salah satu yang bunuh temannya, kata Nabi, maka kedua dimasuk neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka nodong-dong atau nodong dengan senjata tajam. Wa fi riwayatin, kata sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil fa ma badal maqtul, ya Rasul, ini orang yang membunuh, wajar dia masuk neraka kali membunuh, ya Rasulullah. Ya. Fa badal maqtul, bagaimana yang terbunuh? Faqala Nabi, innahu qad arada qatla sahibah. Kata Nabi menjelaskan ya, kenapa yang mati dan yang membunuh ya masuk neraka dua-duanya. Kadang-kadang yang terbunuh pun hendak membunuh temannya, hanya terdahulu oleh temannya. Maka haram di dalam Islam dikatakan membuat orang muslim ketakutan, ya, atau dikatakan gagap atau istilahnya cemas, nggak boleh. Ya, menakut-nakuti orang muslim. Bagaimana dengan membuat teror ya? Rawal Bukhari wa Muslim ya. Kemudian tentang dikatakan kata Nabi ya dalam hadis yang sahih ketika haji wada ya, apa kata Rasulullah? Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada wa fi baladikum hada ala hal balagtu. Ya, muttafaqun alaih. Kata Nabi, sungguhnya dikata Rasulullah, darah kalian, ya, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini, ya, bulan ini dan di negeri ini, kata Nabi. Ala hal balagtu. Ala hal balagtu. Ya, kata Nabi, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Artinya tidak boleh kita membunuh
orang muslim. Ya, orang kafir nggak boleh ya. Nggak boleh sembarangan. Kapan boleh menolong kafir? Apabila mereka memerangi kita. Qatilu liman yuqatilu nakum. Kalau nggak maka haram membunuh mereka juga. Ya, kayak rahmatan lil alamin. Kemudian ya, wa fi riwayat juga mengatakan kullu muslimin ala muslimin haramun dammuhu wa arduhu wa maluh. Ya. Setiap muslim atas muslim yang lainnya kata haram darahnya, haram kehormatannya, dan juga haram dikatakan hartanya. Arti kehormatannya tidak boleh kita mencela mereka, ya, mencaci mereka, membicarakan keburukan mereka. Ini namanya kehormatan mereka, enggak boleh. Lihat tentang dosa orang yang melecehkan atau menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Kata Nabi mengatakan dalam yang sahih dari Bara bin Ajib, ya, ia berkata, ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-riba isnani wa sab'una baban. Ar-riba isnani wa sab'una baban. Wa adnaha mislu ityan ar-rajuli ummah. Fa inna min arbabir riba istitalatur rajuli fi 'ardi akhihi. Dari Bara bin Ajib, semoga Allah meridhoinya, berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riba itu kata Nabi ada 72 pintu. Ya. Riba kata Nabi ada 72 pintu. Dan riba yang paling rendah kata Nabi adalah seperti seorang laki-laki menzinahi ibunya. Itu riba yang paling rendah. Adnaha, yang paling rendah kata riba itu adalah mislu ityani rajuli ummah. Seperti seseorang ya menzinahi ibunya. Itu riba yang paling rendah kata Rasulullah. Ya. Subhanallah ya. Suma qala wa inna arbabar riba istitalatur rajuli fi ardi akhi. Dan kata riba yang paling riba, arbabur riba, riba yang paling riba di atas riba yang paling tinggi itu kata Nabi adalah menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ya. Subhanallah, dengan cara menggibahnya, ya, atau mencaci makinya dan yang lainnya. Kata Nabi tentang riba yang paling arbabur riba. Wa fi riwayatin dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara amra riba wa adama sya'nuhu faqala inna dirhama yusibuhu ar-rajulu minar riba a'dhamu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala fil khati'ati min sittin wa thalathina zaniyatan wa yajniha ar-rajulu wa inna arbaba riba iradul rajuli al-muslim. Ya. Kata Rasulullah dari hadis yang sahih ya, dari sahabat Anas bin Malik menceritakan, ya, Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat, kemudian beliau menyebutkan tentang masalah riba. Ya. Tentang besarnya dikatakan riba itu, bukan masalah yang sepele itu. Ya. Wa qala di antara Nabi berkata ketika itu Inna dirhama yusibuhu ar-rajulu minar riba. 1 dirham yang seorang peroleh dapatkan dari harta riba kata Nabi. Dan ia tahu itu riba, dia makan ya, maka lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dosa berzinah 36 kali dalam Islam. Ini riba ini. Ya, kata Nabi apa? Ya. Inna dirhama yusibuhur rajulu minar riba. 1 dirham yang seorang ambil dan dia makan dari harta riba kata Rasulullah. Dan ia tahu itu riba. A'dham, lebih besar indallah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala minal khati'ah, dari dosa min sittatin wa thalathina zaniyah, dari dosa berapa? 36 kali zina dalam Islam.
Ya jadi harrajul yang seorang laki-laki melakukan berzina. Lihat, subhanallah ya. Jadi 1 dirham kata Rasulullah, ya. Dari harta riba itu lebih gede dosanya daripada 36 kali berzina dalam Islam. Summa qala wa inna arbabar riba ardul rajuli al muslim, dan riba yang paling riba kata Nabi adalah menjatuhkan kehormatan orang muslim. Lebih gede lagi. Ya. Apalagi mencela orang yang memiliki kedudukan. Ya, mencela menggibah, menjatuhkan kehormatan penguasa tidak sama dengan menjatuhkan kehormatan yang bukan penguasa. Tidak sama itu. Ya, kata Nabi apa ya? Dalam hadis yang sahih mengatakan jihad yang paling utama adalah ya, qaulul haq, berkata yang hak di depan penguasa yang zalim. Kapan? Di depannya dia, matanya sendiri, bukan di hadapan umum. Itu boleh. Ya, kata jihad yang paling afdol. Ya, qaulul haq, perkataan yang hak ya, di depan penguasa yang zalim. Cuman bukan di hadapan umum. Berdua-duaan. Ya, bukan di demo. Ya. Demo itu kan menjatuhkan kehormatan ya penguasa. Ketika dia zalim, diberi kedolimannya. Maka Islam itu mengharamkan. Makanya mengatakan inna min arbabir riba irdul rajuli al muslim. Riba yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan orang muslim. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa menjatuhkan kehormatan penguasa tidak sama dengan menjatuhkan kehormatan muslim yang bukan penguasa. Kenapa? Karena midornya lebih gede daripada yang lainnya. Gara-gara dia menjatuhkan kehormatan mereka, ya, maka orang-orang muslim yang lainnya kena imbasnya. Ya. Makanya mengatakan inna min arbab. Riba yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan orang muslim. Wa fi riwayatin dari Ibnu Abbas dia berkata, lihat. Anhum qala inna riba kata nifu wa sab'una baban. Ya. Wa ahwanuhunna baban min riba mislu man ata ummah fil Islam. Wa dirhamun min riba asyaddu min 35 zaniyah wa asyaddu riba arbab riba wa akhbatuhu ar-riba wa intihaku ardil muslim. Kata Nabi ya, riba ada 70 pintu kata Nabi. 72 pintu. Ya. Yang paling mudah kata Nabi, ahwan atau adna. Yang paling mudah dan paling rendah kata Nabi adalah seseorang laki-laki menzinai ibunya di dalam Islam. Ya. Misla ayatiya ummahu fil Islam, ayazniya ummahu fil Islam. Ya. Wa dirham min riba, 1 dirham dari harta riba, asyaddu lebih berat dosa daripada 35 kali dalam Islam, berzina dalam Islam. Maksudnya 36 ya. Ini 35. Dalam riwayat dikatakan Ibnu Abbas ya. Summa qala wa syaddu riba arbabar riba wa akhbatuha ar-riba intihakul ardil muslim. Dan riba yang paling asyad, yang paling berat kata Nabi adalah menjatuhkan kehormatan orang muslim. Maka Nabi mengatakan darah kalian, harta kalian kalau haram atas nggak boleh kita menjatuhkan kehormatan orang muslim. Ya. Jadi beda ya. Siapa yang kita jatuhkan berbeda, tingkatannya berbeda. Penguasa tidak sama dengan yang bukan penguasa. Tetangga tidak sama dengan bukan tetangga. Kehormatan suami atau istri tidak sama dengan kehormatan yang lainnya. Ada perbedaan. Kepada siapa menjatuhkannya, maka tidak sama dosanya itu. Ya. Maka ini subhanallah, ternyata kata Rasulullah, riba yang paling besar itu adalah menjatuhkan kehormatan orang muslim. Ya. Wa fi riwayatin dari ya, Aisyah ummul mukminin dia berkata, ya Rasulullah, kata Nabi, tadru araba riba inda Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tahukah kalian ya, riba apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Kata Nabi, Allah lah dan Nabi mengetahuinya. Qala inna arbabar riba inda Allah Subhanahu wa taala istihlalu 'ardil muslim.
kata Nabi. Sesungguhnya kata Nabi, riba yang paling riba insya Allah Subhanahu wa taala adalah menjatuhkan kehormatan orang muslim. Menghalalkan kehormatan orang muslim. Cuma Nabi membaca dalam Al-Qur'an surah Al-Qur'an dia waladina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat Rasulullah tanpa ihtisab, ya, tanpa bukti yang jelas katanya, maka telah berbuat dosa yang sangat-sangat besar. Ya, subhanallah ya. Ini mengenai dikatakan menjatuhkan kehormatan orang muslim ya. Bahkan dari Aisyah ummul mukminin, ya, dia pernah berkata kepada Rasulullah, ya, karena dia cemburu terhadap istrinya yang bernama Sofiyah. Sofiyah istri Nabi ini yang paling cantik diantaranya ya. Cantik sekali Sofiyah ini. Juga banyak istri Nabi yang cemburu dengan Sofiyah. Maka dia menceritakan kata Aisyah, ya Rasulullah, kutuli Nabi, ya, hasbuka min Sofiyah, kada wa kada. Kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cukuplah kamu dengan Sofiyah. Dia orangnya pendek. Ya. Orang yang pendek. Jadi cantum pendek, perawakannya pendek, tidak tidak tinggi lah gitu ya, pendek. Ta'ni qasirah. Ya, ini kan mencelakan, menghina kehormatannya kan, dari si tekel gitu. Ini haram dalam Islam ini. Ya, apa kata Nabi kepada Aisyah? Laqad qulti kalimatan law mujihat bima'il bahri lamajadahathu. Kata Nabi, sungguh kamu telah mengatakan suatu kalimat. Seandainya kalimat itu dimasukkan ke lautan, kata Nabi, niscaya akan tercamar seluruh lautan. Padahal dia mengatakan datar si pendek. Itu pendek orangnya Rasulullah. Ya. Karena kecemburuannya terhadap Sofiyah. Ini ya. Jadi kehormatan itu haram kita menjatuhkan kehormatan atau menggibah mereka atau mencela mereka ya. Bahkan dari Sahih kata Syalbani ya. Riwayat dalam riwayat yang lain kata Aisyah. Ya. Ketika Sofiyah dikatakan ba'irnya i'talla, sakit. Ya. Jadi ketika ba'irnya dikatakan sakit, ya, sehingga dia tidak bisa meneruskan perjalanannya. Ya. I'talla ba'irin li Sofiyatin binti Hayyin. Ya. Sofiyah binti Hayyin salah satu dikatakan istri Nabi ya, yang paling cantik di antara istri Nabi. Maka mereka cemburu nih. Aisyah, Hafsah, kemudian Zainab cemburu dengan Sofiyah. Ya. Karena milik Sofiyah dikatakan sakit. Ya. Sementara kata Aisyah, Zainab istri Nabi memiliki unta yang lainnya. Ya. Kemudian wa inda Zainabin fadlu dohri. Ya. Jadi masih miliki unta yang lain. Ya. Apa kata Nabi kepada Zainab? Faqala Nabi kepada Zainab, li Zainab, a'tiha ba'iran. Berikanlah untamu kepada Sofiyah. Kata Nabi kepada istrinya Zainab. Ya. A'tiha ba'iran. Berikanlah untamu kepada Sofiyah karena lagi membutuhkan kendaraan. Ketika itu. Faqalat ana u'ti tilkal yahudiyah. Dia mengatakan, apakah aku akan memberikan kepada perempuan Yahudi itu? Karena memang dia keduri budak kan. Dia mereka mendidikan Nabi kan, anak orang Yahudi kan, Hindu Yahudi. Ya. Maka kata Zainab kepada Rasulullah, ana u'ti tilkal yahudiyah, apakah aku akan memberikan untaku kepada Yahudiyah itu? Cemburu kepada Sofiyah. Apa kata Aisyah? Faghadiba Rasulullah SAW fahajaruha dzal hijjah wal muharram wa ba'du safar. Maka pun marah kepada Zainab sehingga Nabi menghajarnya. Ya, menghajarnya? Mendiamkannya. Ya, mendiamkannya bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan sebagian bulan Safar. 2 bulan setengah Nabi diamkan Sofiyah. Gara-gara ucapannya kepada Nabi, apakah aku memberikan untaku kepada Yahudiyah itu? Pada istri Nabi kan. Ini kecemburuan. Nabi kepada Sofiyah.
Maka kalau kita ada orang yang istri cemburu kepada itu wajar ya. Orang istri Nabi pun dikatakan masih saling cemburu. Bahkan lihat asbab turunnya At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Ya. Surah At-Tahrim itu surat sebelum surah Tabarak. Ya. Bagaimana Nabi mengharamkan istri-istrinya karena ada pertengkaran di antara mereka itu. Ya, sehingga Nabi kata, ya ayyuhalimatu harimu ahalallahu lak. Tabdagi marawat adbaj, karena kamu mencari keridhaan istri yang lainnya ya. Maka ini termasuk kata Rasulullah haram ya menggibah, karena gibah menjatuhkan kehormatan orang muslim yang lainnya ya. Wa fi riwayatin dari Abi Hurairah menceritakan ya, kunna inna Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun faqalu ya Rasulullah ma ajaja fulan aw qalu ma adafa fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya igtabtum sahibakum wa kalatum lahmahu. Ketika kami duduk bersama Rasulullah, kata Abi Hurairah, ada seorang sahabat yang bangkit. Tapi orang itu kelihatan lemes sekali, lemes gitu ya. Maka kata sahabat, ma'ajaj alangkah lemas si fulan itu, gitu ya. Au qalu ma'adafa fulan alangkah lemas si fulan itu. Ngomong lemas saja kepada si fulan, ya. Cuma bukan di hadapannya. Lihat orang terlemas sekali gitu ya, malas sekali gitu ya. Apa kata Nabi kepada sahabat-sahabat? Igtabtum sahibakum wa kalatum lahmah. Sungguh kamu telah menggibah saudara kalian dan telah makan soal dagingnya, kata Nabi. Padahal ngomong lemas amat sih dia itu katanya, malas amat gitu ya. Termasuk gak boleh dalam Islam. Ya. Jadi boleh mengatakan demikian. Tapi riwayatin kata Nabi ya, ketika melihat sahabat mengatakan demikian, ya, ma'ajaja fulan atau adafa fulan qala akalatum akakum waqtagtumu, kalian telah memakan daging saudara kamu. Dan kalian telah menggibah dikatakan saudara kalian. Wa fi riwayatin ya, dari Abdullah bin Mas'ud ya, ketika kami bersama Rasulullah SAW, adalah di antara laki-laki yang waqa'a fihi rajulun min ba'di. Ada sahabat ya, yang membicarakan sahabat yang lain. Ya, itu keburukannya tentunya, bukan kebaikan. Kebaikan tidak dilarang ya, selama tidak di hadapannya ya. Dan tidak berlebihan juga ya. Faqala Nabi tahalal, kata Nabi. Tahalal. Ya. Apa tahalal? Selilit apa selilit? Kalau kita harus makan daging gimana? Kadanya lepet supaya kalau kita selilit kan. Kata Nabi tahalal. Ya. Jadi ketika kami bersama Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud ya, ada antara laki-laki sahabat yang ngomongi sahabat yang lain. Kata Nabi tahalal. Ya. Selilitlah kamu, kata Nabi. Qala ma wa mimma atahallal, dari apa ya Rasul aku tahallul? Ya. Maka aku tidak makan daging, tidak makan daging, kata sahabat tadi. Kata dia, dari apa aku harus tahallal ya? Salilit, kata, aku tidak makan daging ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala innaka akalata lahma akhik, karena kamu telah makan daging saudaramu. Coba terlilit, iya dengan apa? Dengan taubat gitu ya. Subhanallah ya. Tapi riwayat ini juga dari Anas bin Malik menceritakan, ya, amara Nabi Anas bisaumin. Ya. Atau dikatakan dari Abi Hurairah ya. Ja'a aslami ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa syahida ala nafsi bizina arba' masyahadatin. Fayaqul ataitu imratan harama. Ya. Wa fi kulli dzalika yu'ridu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kalau hadis ila naqala fama turidu bi hadzal qaul. Jadi ada dari Abi Hurairah menceritakan, ada seorang laki-laki dari Aslami ya, datang pada Rasulullah dan dia mengaku ya telah berbuat zina sampai 4 kali di hadapan Rasulullah. Ya. Dan dia mengatakan apa? Dia katakan, ya Rasulullah, ataitu imro'atan haraman. Aku telah mendatangi perempuan yang haram. Maksudnya telah
zina. Ya kan? Kalau perempuan ya kalau yang halal bukan zina gitu ya. Kata Nabi, kata dia, ataitu imratan haraman, aku telah mendatangi perempuan yang haram. Aku telah berbuat zina ya Rasulullah. Nabi pun dikatakan setiap dia berkata demikian, Nabi pun menoleh. Tinggal memperdulikannya, nggak memperhatikannya, nggak meridu masa bodoh gitu ya, nggak dipedulikan gitu ya. Sampai 4 kali dia bersaksi, ya Rasulullah, aku telah mendatangi, aku telah berbuat zina ya Rasulullah. Aku telah berbuat zina ya Rasulullah. Ya, sampai 4 kali. Setelah 4 kali Nabi pun menoleh kepada dia. Ya. Fama turidu bihadal qaul, apa yang kamu inginkan dengan perkataanmu ini, kata Nabi. Fama turidu bihadal qaul, apa yang kamu inginkan dengan laporanmu ini, dengan pengakuanmu ini. Apa yang kamu mau? Mau apa kamu sebenarnya gitu ya. Ya. Udah sekali Nabi nggak pedulikan, kedua kali nggak pedulikan, sampai 4 kali. Ketika 4 kali kata Nabi, mada turidu bihadal qaul, apa yang kamu inginkan dengan perkataanmu ini? Apa kata dia mengatakan, uridu an tutahhirani ya Rasul, aku ingin engkau membersihkan aku, membersihkan dosa-dosaku dengan cara dia hukum rajam. Ya. Karena rajam itu atau jilid itu, kalau dia tobat kepada Allah atas perbuatan maka sebagai penghapus dosa. Ya. Seperti itu. Kalau dia tobat kepada Allah, tapi kalau dikatakan nggak tobat, ya, maka termasuk khizun fid dunia, kehinaan di muka bumi ini. Dan di ada yang sangat pedih. Tapi kalau dikatakan berdua tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa itu. Rajam itu. Paham? Maka pun ketika dia mengaku demikian, ya, Nabi menyuruh kepada sahabat-sahabat untuk merajamnya. Maka dia pun dirajam, ya, sampai dikatakan meninggal dunia. Ya. Setelah beres meninggal dunia, maka Nabi mendengar 2 orang sahabat, 2 orang laki-laki dari Ansor berkata kepada samanya, "Ungdur ila hadzal ladzi satarallah." Lihatlah orang ini yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib dia, namun dia membongkarnya. Artinya dia dilempari seperti dilemparnya seekor anjing. Farojama itu kan, hatta rojam fatarujima rojamul kalbi, gitu ya. Sehingga dirajam seperti dilemparnya, karena dirajam itu kan dikubur setengah badan kan, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal, itu namanya rajam itu. Maka tadi mengatakan sampai dia dirajam seperti dilempar seekor anjing. Itu kata 2 sahabat. Setelah dia meninggal dunia tadi yang dirajam tadi, maka Nabi pun diam. Puasa kata Nabi tidak komen ketika itu. Ya. Kemudian summa sara sa'atan famarra bijifatihim, kemudian ketika Nabi pergi melewati dikatakan bangkai keledai. Ya. Yang telah membengkak, yang kakinya itu mengkangkang ke atas gitu ya, kakinya itu ya. Maka Nabi berkata kepada 2 sahabat tadi, aina fulan wa fulan, di manakah si fulan dan si fulan, yang 2 orang tadi dipanggil, aina fulan min fulan wa fulan, kata Nabi. Qalu nahnu zayara, akulah, kami lah ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, kata 2 sahabat tadi, aku ya Rasulullah, hadir gitu ya. Pokoknya Nabi kepada orang tadi, ya, kula jifati hadal himar, makanlah kamu berdua bangkai keledai ini, kata Nabi. Kula, makanlah jifati hadal himar, makanlah bangkai keledai ini, kata Nabi kepada 2 orang sahabat tadi. Faqala, maka dia pun keduanya menjawab, ya Rasulullah, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Man yakul min hal, siapa yang mau makan bangkai ya Rasulullah, kata 2 sahabat tadi ya. Qala Rasulullah SAW, ya, manilata min irdi ahada rajul anifan asyaddu min akli hadal jifa, kata Rasulullah, apa yang kalian dapatkan, dosa yang kalian dapatkan dari dari kehormatan orang tadi, kata Rasulullah, ya, lebih besar daripada makan bangkai keledai ini, kata Rasulullah. Ya. Dia mengatakan seperti apa? Seperti anjing yang dilempar gitu ya. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadi innahu al-an fi anharil jannati yanmisu fiha. Kata Nabi apa? Demi Allah. Ya. Sesungguhnya orang tadi, kata Rasulullah, yang dirajam tadi, yang meninggal tadi, ya, lagi berenang di sungai-sungai surga. Subhanallah. Ini adalah salah satu kabar dari Nabi, gitu ya. Jadi tahu itu masuk surga.
Makanya dari riwayat yang sahih kata Nabi, nismatul mu'min fil jannah. Ya. Jiwa ruh orang mukmin itu kalau apabila telah meninggal dunia, di mana keberadaannya? Di surga. Ya. Wa ajsaduhum fi kuburihim kata Nabi. Nismatul mu'min ruhul mu'min fil jannati wa abdanuhum fi kuburihim kata Rasulullah. Jiwa atau ruhnya orang mukmin itu di surga, sedangkan kata Nabi jasadnya di kuburan mereka. Allah akan bangkitkan nanti pada hari kiamat digabungkan, dikembalikan kepada jasad mereka. Jadi orang mukmin itu kalau mati di mana? Di surga keberadaannya. Lihat kata Nabi, orang yang mati apabila dia orang yang syahid meninggal dunia, ya, dia terhalang masuk surga karena sebab utangnya. Ya. Artinya kata ulama, orang syahid itu langsung di surga. Apanya? Ruh nismatul mukmin kata Nabi. Rohnya, bukan jasadnya. Wa acaduhum fi kuburihim. Jasad di kuburan mereka. Berarti itu wajib iman apa yang Nabi sampaikan ya. Atau kata Rasulullah ya, jiwa di berterbang di burung-burung yang hijau ya, di bergantungan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana dibahas nanti mengenai dikatakan tentang arwahul mukmin ya, pada wafatihim ya. Kemudian ya, dari Anas juga menceritakan bersabda ya, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfaru min nuhas yamisuna wujuhahum wa suduruhum qultu man haula ya Jibril kata Rasulullah qala haula'i alladzina yaquluna luhumun nas wa yaqauna fi iradihim. Kata Nabi ketika aku sedang Mi'raj, aku melihat suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga yang mencakar wajah mereka dan juga dada mereka, mencakar dengan kukunya itu kata Rasulullah. Kata Nabi, qultu ya Jibril, siapakah mereka itu? Kata Jibril, mereka itu adalah ya orang yang suka makan daging manusia. Bukan kanibal ya. Bukan ya. Tapi kata Nabi ya, ayyaqau wa yaqau fi i'radim, yang suka menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Maka Islam itu tidak boleh kita menyakiti sama kaum muslimin. Baik menyakiti dengan perkataannya atau dengan isyarat tidak boleh ya, haram ya. Karena kata Nabi, inna dimakum ya wa ardu haramun alaikum. Harta darah kalian, harta kalian haram atas kalian, tidak boleh saling apa namanya menjauh menggibahi. Pada kata wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengumpat, suka bergibah, mencela sana sini. Ya. Sebagian orang ya kalau ngomong tuh suka celah, ini nggak boleh. Kita harus menghindari, nggak boleh ikut tenggelam dengan perbuatan mereka ya. Bahkan dari Jabir bin Abdullah menceritakan, kata dia, ketika bersama Rasulullah tiba-tiba tercium bau yang sangat busuk. Irtafa'at riyahul muntinah. Ya. Bau yang sangat busuk kata Jabir ya. Faqala Nabi ketika itu, atadruna ma hadrih, tahukah kalian bau apakah ini kata Rasulullah. Ya. Qala ya kata sahabat, Allahu a'lam. Ya. Qala Nabi hadirih alladzina yagtabuna almu'minin. Kata ini adalah bau orang-orang yang suka menggibah, membicarakan kehormatan orang muslim. Ya. Nah, kita kalau udah tahu ya, kita harus hati-hati ya. Maka kau fakir qabla anta ucima. Jadi berpikir dulu sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata dan seterusnya ya. Tim, ada yang tanyakan? yang merampok terbunuh dalam dari sisi hukum, yang membunuh malah dijatuhi, jatuhnya dibebaskan.
Baik. Itu yang membunuh itu gimana? Ada sahabat yang hadis yang sahih ya. Kata salah satu, ya Rasulullah, ada si fulan hendak merampok harta saya. Mengambil harta saya. Kata jangan diberikan. Ya. Jangan diberikan Rasulullah. Bagaimana kalau dia memaksa? Ya jangan diberikan Rasulullah, jangan diberikan itu. Bagaimana kalau dia hendak membunuh saya? Kata lawan, kata Nabi, lawan. Bagaimana jika aku jika terbunuh dengan diri saya? Aku membunuh dia. Ya. Kata Nabi, kalau kamu, bagaimana kalau aku terbunuh ya Rasulullah? Kata sahabat tadi, anta syahidun, kata Nabi. Kamu syahid kalau kamu terbunuh, kata Nabi. Bagaimana kalau aku yang terbunuh? Kalau aku yang bunuh dia ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Huwa finnar, dia di neraka. Jadi orang, kata Nabi, orang yang membela hartanya syahid. Orang yang mati karena membela keluarganya juga syahid. Orang mati karena membela agamanya juga syahid. Orang mati membela keluarga juga syahid. Jadi kita nggak usah, itulah karena bukan hukum Allah yang dilakukan. Maka terus ada hadis yang sahih juga mengatakan, apabila kata adik saudara kalian hendak membunuh kita, maka jadilah kamu seperti anak Adam yang pertama. Artinya apa? Silakan kalau membunuh, bunuhlah. Ini kata Nabi. Maka kata ulama ya, hukum membela diri ketika ada yang merampok itu bukan wajib, tapi sunnah saja. Kenapa? Karena apabila kan ada orang hendak merampok kita, ya hendak membunuh kita, maka kata Rasulullah, biarkan, jadilah kamu seperti anak Adam yang pertama. Ketika Habil akan dibunuh Kabil, apa? Melawan tidak? Tidak melawan sama sekali. Sehingga dia pun dikatakan dibunuh oleh kakaknya itu. Itu kan dia seperti itu kata Rasulullah. Maka dia menunjukkan bahwa bukan wajib. Kalau memang kita punya hak, silakan ambil aja. Nggak dilarang kalau mau. Kalau kita melawan, maka boleh sunnah. Kita mati, kita lebih syahid, kita membunuh dia, maka dia di neraka. Kita tidak bersalah sama sekali, kata Rasulullah. Dia terserah kita. Daripada kita mati, anak musibah banyak, kita hanya gegara motor, berikan aja udah. Mesti kita bisa cari lagi. Kan begitu. Karena kata Nabi, hidup bagi orang itu lebih baik daripada kematian. Kita lihat Widorat yang lebih gede mana. Tadi terjadi, kata kalau kita terjadi seperti itu, maka kita nggak berdosa. Ya karena hukum di Indonesia ini bukan hukum Allah yang diterapkan, maka ya walaupun dia dikatakan membela diri, dikatakan bersalah. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga kita berikan hidayah kepada kaum muslimin semuanya. Itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita iris, alhamdulillah sudah.